Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Intellectual Property Rights atau IPR. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Fatimah sama Ania dengan NIM 177. Lalu ada Brian Rizky Fardiansyah dengan NIM 179. Dan yang terakhir yang ketiga ada Dea Silviana dengan NIM 183. Adapun materi yang akan kami paparkan ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian HKI. Yang kedua, HKI timbul atau lahir. Yang ketiga, seberapa penting HKI. Yang keempat, tujuan HKI. Yang kelima, ruang lingkup HKI. Yang keenam, sistem perlindungan HKI. Yang ketujuh, sistem pendaftaran perlindungan hukum HKI. Yang kedelapan, fungsi filing debt. Yang kesembilan, peraturan HKI di Indonesia. Yang ke-10, keputusan presiden. Yang ke-11, pengaturan bisnis dalam transfer dan komersil HKI. Yang ke-12, lisensi. Yang ke-13, waralaba. Dan yang terakhir, peralihan HKI. Next. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih dalam terkait intellectual property rights, di sini saya ingin bertanya ke teman-teman semua. Ada yang tahu penemu lampu bohlam? Thomas atau Edison? Nah, jawabannya Thomas Edison. Next. Kalau ini pasti udah terkenal banget dan beberapa dari teman-teman punya ya, penemunya adalah Steve Jobs. Next. Nah, terus apa sih hubungannya intellectual property rights atau kalau dalam bahasa Indonesianya hak kekayaan intelektual dengan dua slide sebelumnya yang aku tanyain siapa sih penemunya lampu bohlam, terus siapa sih penemu merek Apple. Nah, jadi di slide sebelumnya ceritanya itu si Thomas Edison yang merupakan penemu lampu bohlam saat itu menemukan cara membuat lampu yang bertahan lama, yakni selama 40 jam. Kemudian karyanya yang berupa lampu bohlam tersebut didaftarkan untuk mendapatkan hak paten. Dan si Thomas Edison ini yang menemukan lampu bohlam ini kemudian mendaftarkan hak patennya pada tahun 1879. Next. Nah, mirip-mirip juga dengan ceritanya si Steve Jobs yang menemukan suatu teknologi. Waktu itu awalnya tuh teknologi laptop, komputer bernama iMac. Nah, si Steve Jobs juga sama halnya dengan Thomas Edison yang mematenkan mereknya, yang mematenkan penemuannya berupa lampu bohlam. Nah, si Steve Jobs ini dia juga mematenkan mereknya yang bernama Apple dengan logo Apple seperti ini. Nah, tujuannya apa sih? Biar tidak ada pihak lain. Tujuannya itu biar tidak ada pihak lain yang membuat merek yang sama ataupun logo yang sama. Next. Nah,
Jadi udah kebayangkan HKI itu apa? Jadi HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, kalimat ini kami ambil dikutip dari Dirjen HKI tahun 2001. Nah, untuk visualnya, jadi HKI itu dari mana sih asalnya? Awalnya tuh manusia dengan ide intelektualnya membuat atau menemukan atau menciptakan suatu produk atau proses. Nah, di sini misalnya contohnya telekomunikasi, pendidikan, terus servis, farmasi, transportasi. Kemudian produk atau prosesnya tersebut didaftarkan untuk bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual. Nah, bisa dimaknai bahwa HKI itu adalah hak yang mengacu pada hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan untuk bisa mendapatkan perlindungan kepemilikan dan perlindungan hak dan untuk bisa mendapatkan hak menikmati keuntungan secara ekonomi. Next. Nah, HKI itu timbul dari mana sih? HKI itu timbul dari kemampuan daya pikir manusia yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, dari kemampuan daya pikir manusia itu juga diekspresikan menjadi suatu produk atau proses yang wujudnya bisa didengar, dilihat, dibaca, atau digunakan. Next. Nah, itu kan deh. Sinyal nih. Bentar ya teman-teman. Oke, kami lanjutkan. Nah, kekayaan intelektual itu sebenarnya
sebenarnya membutuhkan apa sih? Di sini udah ada bagannya. Kekayaan intelektual itu membutuhkan pikiran, tentu saja untuk bisa memikirkan suatu ide atau penemuan itu tentu dengan pikiran. Lalu juga mengorbankan tenaga manusia itu sendiri. Lalu biaya dan waktu. Next. Nah, seberapa pentingkah HKI itu? Di sini kami memberikan 3 kasus. Yang pertama, di bidang teknologi terdapat kasus antara Apple dan Samsung. Nah, pada kasus ini Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Nah, tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan. Akhirnya Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Lalu kasus yang kedua, di bidang garment, Malaysia sempat beberapa kali mengklaim batik merupakan kebudayaannya sejak lama. Nah, Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO pada tahun 2008. Setahun setelahnya, pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui secara resmi batik adalah satu warisan budaya. Lalu kasus yang ketiga, di bidang kesehatan, kasus sengketa terjadi antara perusahaan Hardwood dan Unilever terkait merek pasta gigi. Pada kasus ini, Hardwood sebagai penggugat memenangkan sengketa merek pasta gigi karena Hardwood telah lebih dulu mendaftarkan nama mereknya, yakni nama mereknya bernama Formula Strong. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan HKI itu sebenarnya melindungi hasil karya atau penemuan dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak kekayaan intelektual itu seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, maupun pemanfaatan hak kekayaan intelektual tanpa izin. Next. Lalu tujuan HKI. Tujuan HKI yang pertama memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menciptakan karya yang bernilai ekonomis, perlindungan dari berbagai bentuk aset berharga agar dapat dimiliki secara individu maupun kolektif. Lalu yang kedua, memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak intelektual tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual. Dan yang terakhir, tujuannya untuk mempromosikan hasil karya intelektual yang berbasis ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup HKI. Ruang lingkup HKI ini terdiri atas 7. Yang pertama ada hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, serta memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau hak cipta itu biasanya ciptaannya itu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya di sini ada hak cipta atas buku, hak cipta atas alat peraga untuk kepentingan pendidikan, terus hak cipta atas lagu, hak cipta atas musik, hak cipta atas drama, serta hak cipta atas drama musikal. Selanjutnya ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Jadi kalau tadi hak cipta itu di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, kalau paten itu di bidang teknologi. Contohnya ada hak paten atas telepon itu oleh Alexander Graham Bell, hak paten atas 4G LTE oleh Khairul Anwar, sama tadi yang di awal dibahas Watin, kan ada lampu bohlam, itu hak paten atas
Tadi siapa? Thomas Edison. Gitu. Yang ketiga ada merek. Merek adalah hak khusus karya-karya yang berupa sebagai tanda pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan perdagangan jasa. Contohnya brand dalam handphone itu ada Samsung, Nokia, Apple. Terus brand dalam kosmetik itu ada Maybelline, Wardah, Emina. Terus brand dalam pakaian itu ada H&M, Uniqlo, Nevada, dan sebagainya. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Untuk desain industri itu biasanya digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Jadi contohnya kayak desain HP itu kan pasti kayak misalnya tipe iPhone gitu-gitu kan pasti diproduksi ulang dong, kayak gitu. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Nah, biasanya elemen itu, salah satu elemen itu aktif terkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya. Nah, hasil kreasi ini yang mendapat perlindungan adalah desain yang orisinil dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Belum. Contohnya itu ada osilator dalam radio. Tahu nggak? Aku juga nggak tahu sih. Atau chip dalam komputer. Pokoknya tahu lah ya, chip pasti tahu. Chip yang cowok pasti tahu lah. Chip itu kan terdiri dari beberapa elemen. Nah, itu ada diode, transistor, dan kapasitor. Terus bahan itu tuh masuk dalam unsur pengubah dan atau penghantar listrik. Terus dari contoh yang tadi chip chip komputer ini yang dilindungi ini kita bisa tahu betapa pentingnya desain tata letak sirkuit terpadu ini, karena tanpa adanya elemen sebuah elektronik itu tidak akan berfungsi gitu. Selanjutnya yang terakhir belum deh, selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum. Yang namanya rahasia pasti yang diketahuinya oleh pemiliknya doang. Tapi ini di bidang teknologi dan bisnis. Terus yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya sendiri di sini ada resep makanan atau minuman, terus teknologi yang digunakan dalam produksi, terus metode yang digunakan dalam penjualan. Yang terakhir ada varietas tanaman. Varietas tanaman ini adalah hak khusus atas varietas tanaman yang dihasilkan untuk masakan sendiri atau memberi persetujuan menggunakan kepada orang lain. Kalian pernah lihat itu enggak? Semangka kotak gitu. Bentuk kotak. Ya itu kan kayak penemuan yang baru gitu kan. Nah, itu penemuan itu atau ide itu yang dilindungi di varietas tanaman itu. Gitu. Terus kayak semangka tanpa biji, anggur tanpa biji gitu. Selanjutnya di sini ada sistem perlindungan HKI. Gimana sih sistem perlindungan HKI itu? Sistem HKI ini merupakan private right atau hak privat. Jadi seseorang ini bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan HKI. Terus kalau permohonan sudah memenuhi syarat administrasi dan persyaratan formal, maka akan diberikan tanggal penerimaan atau filing date. Terus untuk hak cipta, khusus hak cipta itu perlindungan hak itu dimulai sejak ciptaannya diekspresikan kepada umum. Terus ini tuh udah ada undang-undangnya, jadi kalau ada kepentingan yang melanggar itu bisa diproses. Nah, sebelum lanjut nih kita mau tahu kalian tadi tuh paham sama apa yang kita omongin, terus dengerin nama yang kita omongin atau enggak? Iya, enggak. Syaratnya di sini tuh kan kita ada 10 kelompok ya, 9 kelompok kan. Nah, setiap 9 kelompok ini aku pengen satu orang aja yang jadi apa tuh namanya? Iya, pemain gitu. Ya gitulah. Terus pokoknya perwakilan ya, intinya perwakilan.
Terus nanti hasilnya itu bakal diambil satu kelompok sebagai pemenang gitu. Dan yang bisa, terus aku tuh gak boleh lihat hasil isi hadiahnya, tapi bagaimana ini udah penghapus ya? Nah, gimana nih teman-teman, udah pada nentuin perwakilannya belum? Untuk memastikan, aku akan panggil kelompok kalian satu-satu, terus nanti kalian tunjuk satu perwakilan. Dari kelompok 1 tunjuk tangan dong. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa nih, Kak? Oh, JJ. Oke, JJ. Habis kita. JJ kelompok 1 toh? Kelompok 1 toh? Iya, oke. Kelompok 1 JJ, kelompok 2. Kelompok 2 tunjuk tangan dong. Oke, Dai. Yang ketiga. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ih, nggak seru banget kalian. Kelompok 3 siapa? Memandang hadiah nih, nggak seru. Kelompok 3 siapa, Kak? Arya. Arya emang ada di sini? Nggak ada. Zahira ada, Zahira. Nggak ada juga dia. Candid berarti, oke. Oke, berarti Candid. Terus kelompok 4. Kelompok 4, siapa kelompok 4? Kelompok 4 Rahma. Rahma siapa? Rahma Nafila. Kelompok 4 siapa, Kak? Ih, dia mah emang nih, Kara. Dia udah ada partner ya. Terus kelompok 5. Oh, berarti ya. Terus kelompok 6. Kelompok 6. Oh, Ami. Kelompok 7. Oh, Olivia. Enggak. Kelompok kemarin ya? Wisnu. Terus kelompok 10. Satria. Nah, jadi di sini pemainnya ada JJ, Dai, Candid, Rara, Gratia, Ami, Angga,
Wisnu, dan Satria. Oh ya udah. Jadi rulesnya di sini kami menyiapkan beberapa gambar. Nah, jadi jawabnya cepet-cepetan ya. Jadi kalau aku udah nunjukin gambarnya, kalian cepet-cepetan angkat tangan buat sebutin kira-kira gambarnya itu termasuk apa sih? Ya, langsung aja. Berarti ya nggak aja ibu apa ya? Langsung aja. 1, 2, 3. Berarti ya gitu. Yang pertama tadi berarti ya dari kemudian berarti ya itu masuk gimana sih di hak cipta? Hak cipta. Bener. Kelompok berapa? Berarti kelompok berapa? 5. Terus ada gambar selanjutnya nih. Perhatiin baik-baik ya. 1, 2, 3. Ulang deh, ulang. Ulang, oi. 1, 2, 3. Coba dari bawah lagi. Ulangi. Dari bawah enggak? 1, 2, 3. Jangan terlalu. Hak cipta. Mereka tahu nempel. Salah. Iya benar. Terus yang berulang nggak apa-apa. Terus selanjutnya 1, 2, 3. Itu tuh siapa? Deva.
Sistem pendaftaran perlindungan hukum HKI. Jadi sistem pendaftaran HKI di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem konstitutif atau biasa disebut first to file system, dan yang kedua ada sistem deklaratif atau first to use system. Yang pertama yaitu sistem pendaftaran konstitutif atau first to file system. Sistem perlindungan bagi individu pertama yang mengajukan permohonan HKI atas suatu penemuan, jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum. Contoh HKI yang menggunakan sistem pendaftaran konstitutif ini yaitu ada yang pertama paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, dan yang keempat tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua ada sistem pendaftaran deklaratif atau first to use system. Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran voluntary registration HKI untuk memperoleh perlindungan hukum, karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik atau inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Contoh HKI yang menggunakan sistem pendaftaran deklaratif ini yaitu ada hak cipta dan hak dagang. Jadi sebelum kita mendaftarkan HKI, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu penemu disyaratkan membuat atau menjaga catatan atau record keeping yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemu tersebut mendapatkan sanggahan dari pihak lain. Dan yang kedua, pemegang sertifikat HKI memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Fungsi dari filing date pada HKI yang pertama yaitu tanggal ketika Dirjen HKI menerima dokumen permohonan HKI secara lengkap dari permohonan. Jadi awal seseorang mendaftarkan HKI ke Dirjen itu dicatat tanggalnya. Terus yang kedua, sebagai tanggal awal perhitungan tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya. Jadi awal dari HKI itu dilindungi hukum itu dicatat tanggalnya. Yang kemudian ada peraturan HKI yang ada di Indonesia. Yang pertama yang menurut undang-undang, di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang keenam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ya, dan yang tujuh ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Terus menurut keputusan Presiden, HKI diatur dalam yang pertama yaitu ada keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the World Intellectually Property Organization. Dan yang kedua ada keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan The Patent Cooperation Treaty and Regulation under Paris Convention Treaty. Dan yang ketiga ada keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan The Trademarks Law Treaty. Dan yang terakhir, yang keempat ada keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works. Selanjutnya ini ada jenis pengaturan dari bisnis dalam transfer dan komersial dalam HKI. Yang pertama itu ada melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor dan impor. Dan yang kedua ada pemberian lisensi. Yang ketiga melakukan franchising atau waralaba. Yang keempat membentuk perusahaan patungan. Yang kelima melakukan penanaman modal langsung.
atau foreign direct investment. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lisensi. Lisensi yaitu adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Kemudian sehingga pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizinnya melalui perjanjian dan kontrak lisensi. Jadi yang terakhir ada sifat dari lisensi, harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Lisensi dibagi menjadi dua, yaitu ada lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu pemegang hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. Dan yang kedua yaitu ada lisensi non-eksklusif, suatu lisensi dapat diberikan kepada pihak lain. Kemudian ada jenis-jenis perlisensian menurut undang-undang. Yang pertama yaitu ada lisensi sukarela. Lisensi sukarela adalah pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI berdasarkan perjanjian. Dan yang kedua ada lisensi wajib, yaitu lisensi yang diberikan kepada seseorang melalui keputusan pengadilan negeri apabila pemegang HKI setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan. Tujuan dari lisensi yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima lisensi dan bagi pemberi lisensi. Yang pertama, tujuan lisensi bagi pemberi lisensi yaitu yang pertama menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti atau license fee, dan yang kedua adalah memperoleh manfaat dari keahlian, modal, dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Dan yang kedua yaitu ada bagi penerima lisensi dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi. Yang kedua dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan HKI dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Penerima waralaba dapat membuat perjanjian waralaba lanjut kepada orang lain dengan syarat penerima waralaba mempunyai dan melaksanakan sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan waralaba. Yang terakhir ada peralihan HKI. Peralihan HKI bisa dengan empat cara. Yang pertama dengan cara pewarisan, yang kedua dengan cara hibah, yang ketiga dengan cara perjanjian, dan yang terakhir berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Peralihan HKI di sini harus dilakukan secara tertulis dan harus didaftarkan ke Dirjen HKI. Kita udah di akhir materi. Di sini kami menyiapkan kesimpulan. Jadi hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat HKI adalah sebuah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri, perlindungan HKI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi udah disebutin beberapa sama Brian. Nah, dalam memperoleh hak kekayaan intelektual ini, pemegang kekayaan intelektual harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus melalui prosedur pendaftaran. HKI mendapat perlindungan karena dapat memberikan hak ekonomi sehingga menjadikannya sebagai aset yang bernilai bagi pemegang haknya. Lalu adapun ruang lingkup HKI itu sendiri udah ada di sini. Ada hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Next. Nah, di sini kita udah di sesi Q&A. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi kakak-kakak semua ada yang ditanyakan. KI. Mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Sekarang tuh banyak banget produk yang menyerupai brand Apple tersebut yang sebenarnya tuh tidak diperbolehkan karena menjiplakkan. Terlebih Indonesia sendiri tuh ternyata masih banyak orang yang membeli barang dengan alasan mereka mau merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang mampu membeli produk tersebut yang sebenarnya menyalahi aturan. Jika hak jual dari brand KW tersebut dicabut, tentu banyak yang kecewa, khususnya untuk masyarakat yang selama ini menganut prinsip nggak perlu original, KW juga nggak apa-apa. Dan kemungkinan besar kalau misalnya produk yang KW itu dicabut hak jualnya, akan terjadi penyimpangan sosial yang dapat berujung kejahatan seperti nekat mencuri. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah tersebut agar hak cipta dari suatu produk tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan sosial di masyarakat? Terima kasih. Lalu selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Amin, amin. Nama saya Daibur Ramadan, NIM 182. Izin bertanya. Mulai. Pertanyaan saya, bagaimana bila ada bisnis waralaba yang sukses di luar negeri dan memberi waralaba melakukan ekspansi bisnis waralaba ke Indonesia dan telah melakukan pendaftaran dan sebagainya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan saat berjalan bisnis usahanya ternyata mengalami kegagalan di Indonesia sehingga memberi waralaba berencana berhenti usahanya di Indonesia. Pertanyaan saya adalah bagaimana nasib dari penerimaan waralaba karena ternyata usahanya yang berjalan tetap melakukan gugatan. Dan apabila dapat melakukan gugatan apa saja yang bisa dilakukan penerima waralaba.
dan apabila tidak dapat melakukan gugatan karena tidak terdapat pelanggaran dalam perjanjian, bagaimana pertanggungjawaban pemberi waralaba kepada penerima waralaba karena usaha waralaba gagal dan perjanjian waralaba masih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Masalah 172. Siapakah yang paling berhak atas kekayaan intelektual yang diraih suatu riset yang dilakukan di perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan pegawai yang dibiayai oleh dana pemerintah? Terima kasih. Udah, ada yang mau lagi nggak? Udah mau nanya. Tania. Nama saya Putri Niatullah, NIM 162, izin bertanya. Saya minta tolong jelasin ulang secara kata-katamu sendiri ya, untuk apa itu lisensi eksekutif dan non-eksekutif. Terima kasih. Ini udah, nggak ada yang nanya lagi? Misi, ada yang mau nanya lagi? Enggak, kalau enggak, sebelum sambil kita memikirkan jawaban, kita akan lanjut. Iya, betul. Oke. Silakan. Masuk, Yuk, Pak. join yuk. Ini kagak ada yang masuk.
Ya, maaf, Pak. Ya, Kak. Lima orang ini. Ayo Pak, 5 orang lagi Pak. Satu orang lagi siapa nih? Udah. Oh, Vito belum. Baik. Kamar mandi. Ya udah makanya. Lama banget Mas Vito. Mau nungguin Vito atau enggak? Nggak usah. Beneran nggak usah ya? Hah? Kenapa? Vito kemana emang? Oh ya. Udah lah kita. Alif kayaknya ambis banget.
Ya, gambar. Oh, gambar ini sih susah tahu. Gambar Apple ya? Gak apa-apa, itu cuma buat seru-seruan aja. Tapi ada poinnya. Ganen siapa Ganen? Kita potong pakai nama asli ya. Nama asli itu masuk itu. Langsung join. Langsung join gitu. Ayo menangin, jangan sampai alik ya teman.
Panen. Jadi kamu nggak ngerjain deh? Oh, ya ampun, sedih sekali. Enggak ada siapa nggak tahu. Hamba Allah, siapa ini hamba Allah? Ya, juga Yo, astagfirullahaladzim, ikhlas. Cih, jinja. Asik Angga. Di bidang garis kesaran bedanya. Kalau rincangnya senang Angga senang. Enggak. Lu terlalu cepet sih. Tahu Nabi Muhammad. Ini nggak bisa ya, kita nggak bisa masuk. Sudah belum? Sudah belum? Baik. Ini kalau Nabi Muhammad siapa ya? Kalau Nabi Muhammad siapa? Kaum. Oh, kaum. Tapi kaum. Ya, itu siapa? Dai. Kenapa jadi cowok? Udah belum sih, Kak? Ya udah. Udah. Gra, kamu belum kelar, Gra? Oh, baru satu. Baik.
Oke, jadi udah kelihatan nih ya pemenangnya siapa. Yang pertama ada Angga, terus yang pertama Maaf ya Kak, yang pertama ada Angga, yang kedua Yura, yang ketiga ada I. untuk pemenang 3 orang tadi harap maju ke depan. Apa aja ya? Bisa dengar? Ke depan sini. Itu terakhir. Ya, Mas. Masih. Diam dong, Sini loh, di sini loh. Gue Pak Ijo maunya. Ih, ada ya pemenang minta hadiah gitu ya. Kagak bersyukur banget orang ini. Kak Sofan. Juara satu mana juara satu? Oh, juara Jajar satu. dulu dari nomor 1. Ini sama ini. 1 Angga, terus yang kedua Yura. Ini dua nih. Satunya. Iya, satunya. Juara keduanya ada dari Mas Yuda. Terus yang ketiga ada Mas Yuda. Ketemu lagi dong. Oke. Ini siapa? Biar efeknya Pak. Efeknya. Efek mana Kak? Ini dulu Kak. Geser Ini dong. apa? Ini apa gini? Oh, boleh. Terus tadi kan ada games yang gambar tadi yang ditempel-tempel. Pemenangnya adalah kelompok 5. Ayo yang kelompok 5 maju. Iya, ganti ya. Semuanya maju. Langsung disepastik. Iya, bener kayak orang sembako. Ya Allah, kayak kamsahamnida, terima kasih. Terus untuk pertanyaan yang tadi, jawab sekarang. Ini masih ada waktu.
Guys, perhatiannya sebentar. Halo. Sebentar ya. Sambil makan boleh, tapi saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Kan, ya emang kalau dapat makanan tuh gitu ya, bawaannya tuh lupa segalanya. Aku mau jawab pertanyaannya Rara. Tadi pertanyaannya, siapakah yang paling berhak atas kekayaan intelektual yang diraih suatu riset yang dilakukan di perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan pegawai serta dibiayai oleh dana pemerintah. Jadi untuk memperoleh paten bagi suatu penemuan itu memerlukan perhatian yang khusus terhadap hal-hal penting tertentu yang berkaitan dengan uraian dari penemuan atau kreasi tersebut. Terutama hal-hal yang mencakup siapa penemunya, pemeliharaannya, terus yang dokumentasi, sama penetapan kapan permohonan paten akan diajukan akibat dari publikasi dan uraian secara lisan kerahasiaannya, dan keharusan untuk mematenkan atas nama industri yang main sponsori risetnya, bahasan klinis, dan persetujuan pemindahan bahan-bahan. Habis itu, kalau lembaga yang bersangkutan tidak menaruh minat atas penemuan yang dilakukan oleh pegawai, maka dapat direkomendasikan agar hak atas kekayaan intelektual ini dialihkan kepada si penemunya. Tapi kalau lembaga yang bersangkutan dapat mengharuskan pegawainya melaporkan penemuannya, dan Komisi HKI dari lembaga tersebut dapat memeriksa kebaruan, kegunaan, dan tugasan secara konfidensial. Seperti itu, Rara. Kamsahamnida. Selanjutnya di pertanyaannya Dai mau dijawab sama Brian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dai. Jadi saya menangkap inti permasalahan dari pertanyaan dari Dai, yaitu saat ada suatu brand dari luar negeri mau masuk ke Indonesia dan dikelola di Indonesia, terjadi tidak lancar atau mengalami kerugian. Jadi yang inti pertanyaannya itu siapa yang bertanggung jawab pada masalah tersebut, terus apakah pemberi waralaba itu bisa digugat oleh orang yang menerima waralaba tersebut. Jadi sebelum kita melakukan perjanjian waralaba itu harus mendapati kesepakatan antara kedua pihak. Jadi kayak kalau saat pemberi waralaba itu tidak melanggar perjanjian, terus saat terjadi di lapangan waralabanya mengalami kerugian atau tidak berjalan dengan lancar, itu tidak bisa digugat melalui hukum karena sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus itu sudah menjadi resiko dari kayak penerima waralaba, kenapa tidak melakukan riset pasar, kondisi ekonomi saat itu yang juga dari kemarin aja pas lagi saat kondisi pandemi, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang terpuruk. Jadi kayak kita saat melakukan perdagangan atau membuka usaha, kita harus melihat dulu riset pasarnya, itu minat jual belinya oleh masyarakat sehingga meminimalisir terjadi kerugian saat membuka waralaba. Sekian dari saya. Pertanyaan dari Kevin. Apa? Mau nyangga? Pertanyaan dari Kevin.
Pertanyaannya tuh candid. Iya, maaf. Bukan untuk menangani masalah tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari Candid. Jadi mengulang kembali pertanyaannya Candid. Candid itu nanya ya kalau bagaimana pendapat kami, bagaimana suatu perusahaan, misalnya Apple ya, tentu contohnya ya, Apple itu dibuat KW-nya oleh banyak pihak untuk yang mana KW itu harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan aslinya, sehingga membuat banyak masyarakat yang bisa membeli barang KW dari Apple tersebut. Nah, menurut saya di sini saya membacakan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 di pasal 19 ayat 2 dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten. Jadi misalnya Apple ini dia mempunyai suatu teknologi di HP-nya itu, misalnya di iPhone-nya. Nah, teknologinya itu udah dipatenkan. Nah, saya lanjut kembali, pemegang paten proses yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten. Nah, artinya perusahaan Apple sendiri itu mempunyai hak untuk menindaklanjuti pemalsuan seperti KW Apple tersebut, ya berhak untuk menindaklanjuti secara hukum. Nah, tapi kenyataannya saat ini sangat banyak sekali beredar produk-produk KW Apple. Menurut saya itu tergantung dari perusahaan tersebut. Kalau memang pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tertentu itu membahayakan perusahaan Apple, tentu Apple menghadapi secara hukum. Tapi banyak pemalsuan KW dari Apple tersebut yang tidak ditindaklanjuti. Kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, tadi Candid menjelaskan, Candid sedikit memberikan informasi kalau dengan adanya KW Apple tersebut, beberapa masyarakat bisa membelinya, sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial. Nah, kalau dari perspektif si perusahaan yang memproduksi barang-barang KW itu sebenarnya bisa memperluas tenaga kerja, bisa memperluas lowongan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, kalau dari perspektif Apple-nya itu sendiri, yaitu akan mengalami beberapa kerugian. Nah, di sini saya menemukan data bahwa negara Cina itu merupakan negara yang banyak melakukan pemalsuan merek ataupun barang. Nah, Cina ini melakukan pemalsuan barang itu sebanyak 63,2%. Nah, dari situ udah terbayangkan kalau pemalsuan itu udah banyak banget dan untuk memberantasnya itu menurut saya cukup sulit. Ya.
Sekian dari saya. Apakah masih ada yang terima kasih pertanyaannya. Oh ya, masih ada waktu nggak? Tadi belum dijawab. Jadi tadi masih ada pertanyaan dari Renia. Jadi tadi Rania minta untuk dijelaskan ulang terkait lisensi eksekutif dan non Eksklusif. lisensi eksklusif dan non eksklusif. Jadi lisensi eksklusif memberi lisensi kepada satu penerima lisensi dan atau dalam wilayah tertentu. Nah, sedangkan lisensi non eksklusif yang satunya itu pemberi lisensi dapat memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi dan atau dalam beberapa wilayah. Jadi bedanya itu cuman kalau eksklusif itu buat satu penerima, kalau non eksklusif itu buat beberapa penerima dari beberapa wilayah seperti itu. Dah, Mbak Rania. Oke. ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa jawaban tadi mungkin sudah saya kirim beberapa masuk apa sih bedanya lisensi eksklusif dan eksklusif terus nanti juga ada lokasi sebenarnya karena kami jadi biasa itu mungkin ada gimana sih para secara hukum ya dan terus tadi ada yang tanya nawaraga ya itu saya tentang tesis ya di hasil riset tesisnya juga di ya itu ada tentang gimana sih sengketa ada tentang atau masalah hukum ya dalam jadi apa nanti itu dibaca aja karena ya sekedar pengetahuan kalian tapi mungkin tidak luar UAS ya sekali perlu tahu ya gimana solusinya ya kalau ada sengketa jadi dalam masalah oke jadi ini cukup menarik tinggal satu presenter lagi bukan ya kita etika ya etika adalah profesi betul siapa yang ya berapa orang dua atau tiga ya jadi setelah baca kita terakhir itu Pak ada kuis ya ya kuis nanti saya ingatkan yang bisa seperti ini ya ini kan masuk bisa jadi tentang itu dan ketika kuis sudah dipersiapkan nanti waktunya karena sampai kita ya kalian bisa lihat ya yang punya ada apa saja ya jadi kalau bisa lagi jadi kalau sudah presentasi bisa mulai detail dia mungkin tugasnya sehingga biar nanti tidak beda. Oke, yang mau ditanyakan untuk lagi jalan depan atau sekitar yang lain lagi. Yang mau ditanyakan? Belum. Ya. Dari saya kalau ada pertanyaan kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siapa Nan?